Maka rakyat Indonesia yang mendengar ini tolong bantu kejaksaan, di mana ketemu Sylvester langsung kita tangkap. Dan kami akan menuntut Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Ombudsman besok. Kenapa? Karena kenapa sampai hari ini seorang narapidana belum juga dieksekusi? Ini dia orang belakangnya. Dia jangan pernah bermimpi untuk menangkap orang belakangnya. Orang di belakang Sylvester, kalau Sylvester aja kita tidak mampu untuk menangkap. Jadi berarti memang ini orang-orang yang di dalam dan orang-orang sebanyak orang ajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah di sini udah berapa jam ya? Sekitar 4 jam. Ya, dan lihat sama sekali dari pihak Kejagung itu tidak mau menemui kami, Mama. Itu karena kalau kami menyimpulkan sendiri, suka-suka kami dong ya, menyimpulkan. Karena kan mereka juga kan tidak memberikan kami kesempatan ya. Itu karena mereka takut. Mereka takut untuk mengungkap kasus Sylvester ini. Dan mereka juga tahu kalau mereka itu salah. Nah jadi, di mana harusnya hukum itu ditegakkan di tempatnya, tapi malah di tempatnya berdasarkan tempatnya sendirilah hukum itu disalahgunakan. Dan hari ini kami LRM, kami berhasil menutup 3 pintu keluar dari Kejaksaan Agung, dan kita melihat ya mereka di dalam karyawannya seperti kebingungan. Mereka melihat pintu belakang, pintu depan sudah kami tutup, tapi contohnya Kejagung itu punya banyak jalan. Jadi artinya hukum itu memang bisa dibelok-belokkan, tergantung dari oknumnya. Itu pesan dari saya, dan sepertinya gini, kesimpulannya adalah kita kayaknya sepertinya untuk menangkap Sylvester ini susah ya. Itu yang harusnya kita cari tahu siapa orang belakangnya. Dia jangan pernah bermimpi untuk menangkap orang belakangnya. Orang di belakang Sylvester, kalau Sylvester aja kita tidak mampu untuk menangkap. Jadi berarti memang ini orang-orang yang di dalam dan orang-orang sebanyak orang ajar semuanya. Sekarang aku sampaikan kepada Bu Mary. Bu Mary dan anak Mbak Eka. Nah, ada. Iya. Jadi ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa untuk diketahui Bapak Prabowo. Pak Prabowo, kami ini datang dari jauh-jauh dari lintas provinsi. Kami ingin ngomong, Pak. Harus bagaimana lagi kami untuk mencari keadilan ini? Sudah berapa kali kami datang ke Kejaksaan Agung ini? Pak Prabowo mungkin belum dengar atau belum ada yang masih tahu. Pak, di sini ada warga negara Bapak, rakyatnya Bapak, namanya Sylvester itu pada tanggal 20 Mei 2019, beliau itu sudah inkrah putusan Mahkamah Agung, kasasi Mahkamah Agung dengan pidana 1,6 tahun penjara, Pak. Tapi sudah 6 tahun Sylvester ini, Pak Prabowo, sampai hari ini belum juga ditangkap dan dieksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Prabowo, ketika Sylvester ini pada tahun 2019 dia menjadi narapidana, beliau ini dijadikan komisaris BUMN. Nah, ini kan satu kesalahan pelanggaran hukum bagi siapapun yang menjadikan seorang narapidana itu menjadi seorang komisaris BUMN. Kita harus menuntut ke siapa? Tentunya kita harus menuntut kepada siapa pemegang tertinggi sebagai presiden di saat Sylvester itu sudah inkrah pada tanggal 20 Mei 2019. Itu nomor kasasi Mahkamah Agung itu nomor 287 pidana 2019. Sampai hari ini belum juga dipenjarakan. Kami mohon Pak Prabowo bahwasanya janganlah penegakan hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu Sylvester itu nggak tahu malu dan pengecut. Seharusnya dia sebagai laki-laki berani bertanggung jawab. Dia yang menyerahkan diri dia ke
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan tangan dia. Saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Sampai hari ini, Sylvester, Anda itu teriak-teriak seakan-akan Anda pembela kebenaran. Anda minta si A untuk dipenjara, si B untuk penjara, sedangkan Anda sendiri ternyata narapidana yang pengecut. Terima kasih. Sampai hari ini kami memohon Bapak Prabowo, kami tidak akan berhenti untuk meneriakkan supaya penerapan hukum ini berkeadilan. Karena apa? Karena Kejaksaan Agung ini itu ada indikasi juga itu menyalahi aturan ketika tidak mengeksekusi. Dan kami akan menuntut Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Ombudsman besok. Kenapa? Karena kenapa sampai hari ini seorang narapidana belum juga dieksekusi? Ini adalah pelanggaran hukum. Jangan sampai negara ini dipegang oleh seorang pejabat penegak hukum, tapi dia sendiri melanggar aturan hukum. Terima kasih. Kami tidak akan berhenti. Kami akan teriak dan kami akan terus teriakkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, siap datang lagi kejaksaan? Siap kepung lagi kejaksaan? Siap geruduk kejaksaan? Takbir. Ini Jaksa Agung jelas kita tidak akan pernah berhenti sebelum Sylvester tukang fitnah ini dieksekusi. Ya. Atau kalau memang Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri tidak mampu, maka rakyat Indonesia yang mendengar ini tolong bantu kejaksaan, di mana ketemu Sylvester langsung kita tangkap. Setuju Pak? Saya minta kepada rakyat Indonesia, saya minta kepada para aktivis yang selama ini bergerak dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ayo kita tangkap Sylvester, kita serahkan kepada kejaksaan. Setuju? Takbir. Kalau kejaksaan tidak mampu, Kejagung tidak mampu, Kejari tidak mampu, padahal intelnya banyak, jangan-jangan intelnya udah pada dapat duit. Jangan-jangan Kejaksaan Negeri udah pada dapat duit. Jangan-jangan Kejaksaan Agungnya takut sama Jokowi. Jadi jangan bilang tidak ada keterlibatan geng Solo, jangan bilang begitu, jelas. Karena siapapun pembela geng Solo pasti akan dilindungi, betul? Maka itu sangat jelas. Saat ini berarti Jaksa Agung masih ada di bawah bayang-bayang geng Solo. Maka dari itu kita akan terus bergerak. Kita akan terus untuk ngepung Kejaksaan Agung ya sampai Sylvester dieksekusi. Siap? Kalau memang Kejaksaan Agung tidak mampu, Kejari tidak mampu, rakyat Indonesia yang peduli untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Matu tidak setuju. Jadi dimanapun silakan. Ya, kita datang ketemu tuh yang namanya Sylvester, kita geruduk, kita bawa ke kejaksaan. Ya, ini kejaksaan udah digaji oleh rakyat, gajinya gede, nggak mampu nangkep satu orang. Sementara para aktivis lain ditangkep-tangkepin, digeruduk. Nah ini Bunda Mary sebagai contoh nih, ini Bunda Mary, ya, dia nggak pakai dicari sono sini, dia datang ke Kejaksaan Negeri. Masa seorang Sylvester yang katanya gagah perkasa kalau di TV berani nantang siapa saja. Ternyata nyalinya cuma segitu. Takut masuk penjara. Jangan jadi aktivis. Takut masuk sel. Jangan jadi pembela, betul? Kalau jadi aktivis, jadi pembela, maka harus bisa berani untuk menghadapi jeruji besi. Betul nggak? Iya, mudah-mudahan kalau nanti ketangkap, ya ketemu sama Noel, biar berantem sama Noel. Setuju nggak? Setuju nggak? Dari
kemarin kita adu antara Noel sama Sylvester nanti. Iya, walaupun beda sekarang, Noel di KPK, dia di Kejaksaan, mudah-mudahan di Cipinang satu sel. Kalau nggak di Cipinang di Salemba. Udah kita suruh nanti ya. Sama-sama jilat pantat. Sama-sama ada tuh berdua ya. Walaupun Noel banyak salahnya, dia korupsi, ya. Kemarin dia dikorbanin tuh sama Jokowi. Ya, karena dia udah nyalain Sylvester. Udah belain Munarman. Nah, Romanya ini pengen bener, cuman ketangkep. Nah, apa namanya? OTT. Ya, akhirnya yang nggak seberapa ditangkap. Kenapa? Sudah belot dari geng Solo. Betul. Nah, kalau Sylvester ini masih jilat terus. Akhirnya terus dipertahankan. Kenapa? Karena Jaksa Agungnya takut sama Jokowi. Kejaksaan negerinya takut sama Kejagung. Lebih baik mati aja lu pada. Udah makan duit rakyat, udah digaji sama rakyat, tapi takut menegakkan kebenaran, tapi takut menegakkan keadilan. Jangan jadi jaksa. Jangan jadi jaksa kalau takut. Bubarin aja gedungnya. Bubarkan saja Kejagung sama Kejari, betul. Biarin Indonesia pakai hukum rimba. Betul nggak? Betul nggak? Bubarkan Kejagung. Bubarkan Kejari. Kalau nggak berani tangkap mati tuna. Mati tuna apa mati? Iya, Sylvester tukang fitnah gitu aja udah. Gaya bener ngomong, nggak ada, saya udah nggak ada masalah dengan Pak Yusuf Kalla. Marah, taplak meja. Iya, tapi udah nggak ada masalah kata Pak Yusuf Kalla. Iya, gua maafin, tapi hukum jalan terus, betul nggak? Iya, takut masuk penjara. Kalah sama Bunda Mary. Repot. Udah, itu aja cukup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jokowi, kita juga tidak akan pernah berhenti dalam mengejar Jokowi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, teman-teman. Oh iya. Maghriban dulu, maghriban. Tadi memberikan orasi-orasinya di depan Kejaksaan Agung dan berhasil tadi menutup 2 pintu ya. Ini pintu pertama yang ditutup. 3 ya, kita pintu. Ini pintu utama, kemudian di sebelah sana juga ditutup pintunya. Belum tayang yang itu. Yang itu kan udah tayang kan, yang Ustadz. Oh iya, Ustadz udah tayang ya Ustadz ya? Oh iya, nanti Ane kirim ya. Apa lagi udah tadi. Enggak apa-apa Ustadz ini. Yang mana? Ini tadi udah dimatiin. Hah? Nanti matiin ya? Apaan lagi? Baik Ustadz. Ya. Ya. Ah. Dulu sini Ustadz. Biar Oh, Kejari. Ya. Nempel dong, nempel. Nah, itu dong, mantap. Ada pejabat. Oke, Ustadz Eka Jaya. Ya, bersama kita Ustadz Eka Jaya akan memberikan kesimpulannya. Dan bersama para pejabat pengacara Jawara Bela Umat. Udah. Ustadz Eka, kemarin kan terakhir di sidang PN Jakarta Selatan, Sylvester dinyatakan PK-nya Gugur. ditolak atau gugur oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Tanggapannya Bang Eka? Ya, ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, karena jelas kenapa digugurkan. Pertama, dia sakit nggak jelas, rumah sakitnya nggak jelas, sakit apa nggak jelas. Ya, ini langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri untuk kali ini. Ya, kita acungi jempol lah, berani. Nah, tinggal sekarang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejagung untuk bisa mengeksekusi. Ya, ini narapidana sudah dari tahun 2019.
berkeliaran, bahkan bisa di TV berkoar-koar luar biasa. Ya, menuduh ini, menuduh itu, seolah-olah dia paling bersih. Ya, di TV seolah-olah dia pembela orang yang benar. Ternyata Anda itu narapidana yang tidak berani menyerahkan diri, kalah dengan Bunda Mary. Ya, tokoh wanita dari Lampung. Ya, ketika memang dia harus dikatakan salah, dia datangi Kejaksaan Negeri Lampung. Ya, dia serahkan dirinya, dia jalani. Nah, ini seorang Sylvester yang gagah, kuat, kelihatannya gagah bener. Sama Rocky mau berantem, sama siapa aja diajak berantem, kayak udah kagak dia takutnya gitu di TV. Iya, coba deh, serahin diri Anda, masuk penjara, makan nasi cadong di sana, ketemu dengan kawan-kawan yang ada di dalam, lu macam-macam di dalam digibeng. Ya, saya sudah pernah masuk ke dalam, jadi paham. Ya, mungkin Anda punya privilege, siapa tahu di sana masih banyak ya orang-orang yang mempunyai jiwa patriot yang di dalam sana yang sudah enek ngeliat ente. Ya, yang sudah mual ngeliat ente kelakuannya di TV seperti itu, menjilat sana jilat sini. Ya, sekarang jadi komisaris luar biasa. Ya, makanya mohon maaf kalau bahasa katanya orang-orang mencari kerja ya dari tingkat bawah harus pakai SKCK, berkelakuan baik. Ini Sylvester udah ketahuan narapidana masih diangkat sebagai komisaris. Iya, belum padahal SKCK-nya nggak ada. Bayangin, ini yang terjadi. Ada apa sebetulnya? Banyak lah ya kalau kita mau berbicara itu. Jadi sudah tidak ada lagi keadilan, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita menempuh satu kebenaran. Nah, sekali lagi, kalau pengadilan ataupun Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung tidak berani mengeksekusi daripada Sylvester, saya minta kepada seluruh aktivis ya yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, kita bantu Kejari, kita bantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Sylvester dimanapun berada. Kita serahkan sampai bareng-bareng ke pengadilan. Ya. Gimana, Bang? Caranya, ya kalau ketemu kita geruduk aja, kita serahin. Ya, mungkin dia bawa pasukannya ya kita tahulah. Ya, beberapa orang pasukannya, nggak ada urusan. Selama buat kebenaran, ayo. Ya, kalau nggak berani, ya sudahlah. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, ya lebih baik Anda turun. Ya, dari jabatan Anda. Anda turun daripada tahta Anda. Kenapa? Anda digaji oleh rakyat untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika para aktivis banyak Anda penjarakan, banyak Anda intimidasi, banyak Anda tangkap. Ini yang penjilat, Anda tidak berani untuk menangkap dan mengeksekusinya. Terima kasih.